Hai everyone, selamat datang di Ayo English dengan aku Misty. Lesson ini adalah part dari Grammar Matters series di channel ini. Sebelum mulai, aku info aja nanti kalau mau catat atau screenshot, bisa pause aja videonya. Oke? Let's get started. Di video kali ini kita akan bahas reported speech atau indirect speech, kalimat tidak langsung. Kita akan bagi lesson ini di 4 part. Yang pertama definisi, yang kedua struktur, yang ketiga informasi tambahan, dan yang keempat latihan soal. Are you ready? Langsung kita mulai dari part yang pertama yaitu definisinya. Apa sih reported speech? Let's get to the basic. Kita mulai dari basicnya dulu. Jadi di dalam bahasa Inggris ada yang namanya speech. Speech di sini bukan pidato ya, walaupun memang ada kata dalam bahasa Inggris speech yang berarti pidato, tapi speech di sini adalah maksudnya spoken sentence, jadi kalimat yang diutarakan. Nah, speech ini dibagi menjadi dua. Yang pertama direct speech atau kalimat langsung, dan yang kedua adalah indirect speech atau kalimat tidak langsung. Nah, kata lainnya indirect speech ini adalah reported speech. Sekarang mari kita lihat apa sih bedanya direct dan reported speech itu sendiri. Direct speech adalah kalimat yang diutarakan oleh original speaker-nya atau yang diutarakan oleh pemilik kalimat itu sendiri. Nah, kalau reported maksudnya adalah kalimat yang melaporkan atau mengulang apa yang orang tadi katakan di direct speech. Jadi intinya mengungkapkan kembali. Contohnya di sini, I left my book untuk direct speech-nya karena yang mengatakan aku sendiri sebagai original speaker. Nah, kalau misal ada orang yang mau mengulang apa yang aku katakan baru saja, seperti temanku atau siapa atau kalian setelah mendengar ini, kalian bisa bilang, she said that she had left her book. Bisa dilihat bedanya ya. Jadi kalau di direct speech biasanya pakai quotation marks atau tanda kutip karena berbentuk kalimat langsung atau dialog langsung. Tapi kalau untuk reported speech kita harus mengubahnya sebagai bentuk pernyataan karena kita melaporkan kembali. Jadi itulah basicnya reported speech. Semoga sampai sini cukup jelas ya. Now, let's get to the second part, which is the structure, strukturnya. Di struktur, kita akan fokus bagaimana sih cara mengubah direct speech to reported speech, kalimat langsung ke kalimat tidak langsung dalam bahasa Inggris. Ada satu general rule yang harus kalian ikuti kalau kalian mau melakukan ini, yaitu move one tense backward, yang maksudnya adalah mundur satu tense ke belakang. Setelah ini, aku akan memberi contoh beberapa kalimat langsung dalam beberapa tenses dan bagaimana cara mengubahnya ke kalimat tidak langsung dengan satu rule ini. Tapi kalau kalian misal mau review lagi atau belum terlalu familiar dengan tenses-tenses di English, aku saranin kalian lihat video-videoku di Tenses Made Easy series. Bisa kalian cek di channel Ayo English atau bisa langsung klik link yang di deskripsi, nanti aku include di sana. Oke? Jadi, balik lagi, ini general rule-nya. Move one tense backward. Mundur satu tense ke belakang. Nah, kita coba lihat dari yang pertama dulu. Di sini direct speech-nya ada present simple tense. Kalau kalian mau ubah ke reported speech, harus menjadi past simple. Jadi present, jadi past. Contohnya, I have a new car. Menjadi, he said that he had a new car. Present continuous menjadi past continuous. Contohnya, I'm reading a book. Menjadi, she said that she was reading a book. Selanjutnya, present perfect di direct speech-nya di reported menjadi past perfect. Contohnya, Bob has eaten lunch. Menjadi, my mom said that Bob had eaten lunch. Setelah present tenses, kita masuk ke past untuk directnya. Untuk yang ini, past simple di directnya, reportednya menjadi past perfect. Contohnya, Misty went to a cafe. Menjadi, they said Misty had gone to a cafe. Selanjutnya, past continuous menjadi past perfect continuous. Contohnya, the cat was climbing a tree. Menjadi, he said that the cat had been climbing a tree.
Lalu ini ada past perfect, bisa dilihat tidak ada perubahan. Jadi past perfect untuk direct dan indirect tetap sama. Kenapa begitu? Karena tidak ada tense yang lebih old, yang lebih jauh ke belakang selain past perfect. Jadi past perfect ini sudah mentok di past. Jadi tidak ada one tense backwardnya, jadi tetap sama. Contohnya, she had waited for hours. Menjadi you said that she had waited for hours. Jadi so far bisa dilihat kalau one tense backward ini intinya kalau di direct speech-nya itu present tense menjadi past tense. Kalau di directnya dari past tense harus diubah menjadi past perfect tense. Oke? Ada satu lagi yaitu present models atau be. Kalau kalian udah ngikutin Tenses Made Easy series pasti udah familiar be itu apa sih. Kalau models sendiri di English adalah kata-kata yang mempunyai fungsi tersendiri seperti memberi rekomendasi, memberi nasihat, prediksi dan lain-lain. Nah, ini di sini aku cuma memperlihatkan beberapa models aja yang sudah umum untuk contohnya. Contohnya di sini untuk yang models ada will menjadi would, can menjadi could. Lalu untuk to be-nya ada is menjadi was, are menjadi were. Untuk future tense sendiri ini masuk di kategori ini ya, karena future tense kan biasanya pakai will. Jadi kalian ubah aja will-nya ke would, atau kalau pakai going to misal, jadi bisa diubah aja is atau are-nya menjadi was atau were going to. One more thing before kita move on ke part yang ketiga, yaitu pengecualian. Nah, ini perlu diperhatikan juga. If what the speakers has said is still true or relevant, tense change is not necessary. Jadi ada pengecualian di rule one tense backward ini. Kapan? Ketika kalimat yang dikatakan di direct speech itu masih relevan dan masih benar sampai sekarang, sampai ketika dilaporkan kembali. Itu bisa memakai tense yang sama, tidak perlu diubah ke belakang lagi. Jadi itu saja pengecualiannya. Tapi kalau kalian mau ubah pun nggak apa-apa gitu. Jadi ini optional sebenarnya, tapi perlu diketahui aja karena beberapa soal juga seperti itu. Jadi tidak perlu, tapi kalau kalian mau lakukan buat amannya aja juga boleh banget. Contohnya di sini, I'm doing a volunteering work for the next few weeks. Menjadi he said he is doing a volunteering work for the next few weeks. Jadi tetap pakai present continuous. Karena mungkin waktu dilaporkan itu masih dalam proses volunteering itu tadi, menjadi relawan. Contoh lainnya, my dad doesn't smoke. Di sini pakai present simple. Nah, kalian bisa memakai Cindy told me that her dad doesn't smoke sebagai reported speech-nya. Karena waktu dilaporkan ayahnya memang kenyataannya tidak merokok sebagai fakta. Jadi bisa tetap pakai present simple tense. Lagi-lagi aku tekanin ini optional. Jadi misal kalau di kalimat yang kedua ini kalian mau bikin Cindy told me that her dad didn't smoke, that's also okay. Alright. Nah, sekarang mari kita ke part yang ketiga atau additional information, informasi tambahan. Kita akan fokus ke dua hal untuk informasi tambahan ini. Yang pertama adalah reporting verbs, kata kerja untuk melaporkan, dan some possible changes, beberapa perubahan yang mungkin dilakukan. Ready? Let's go. Kita mulai ke reporting verbs atau kata kerja yang bisa kita gunakan untuk melaporkan suatu quote atau kutipan. Jadi, the most commonly used reporting verbs are said and told. Yang paling umum digunakan ada dua, said and told. Jadi, di verb duanya ya, karena kalau kita melaporkan berarti kan sudah dikatakan sebelumnya. Jadi nggak boleh pakai say atau tell, pakai said atau told. Contohnya di sini di direct speech-nya, I will buy some milk. Di reported speech-nya menjadi she said that she would buy some milk. She told me that she would buy some milk. Sama di dua kalimat ini, that itu optional. Jadi kalau kalian misal bilang she said she would buy some milk atau she told me she would buy some milk, sama saja.
Yang membedakan said dan told adalah kalau pakai said tidak perlu ada objeknya. Jadi bisa langsung dikutip apa yang mau dikatakan. Tapi kalau told itu harus ada objeknya. She told me, she told her, she told him, etc. Selain said dan told, itu ada beberapa reporting verbs yang lain yang boleh digunakan sesuai konteks kalimatnya. Contohnya di sini ada beberapa seperti refuse, decide, promise, demand, agree, etc. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Oke, sekarang kita ke possible changes-nya atau perubahan-perubahan yang mungkin dilakukan. Yang pertama adalah pronouns atau kata ganti. Jadi kata ganti biasanya itu diubah kalau kalian mengubah kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Contohnya di sini yang pertama, I enjoy walking in my garden, said Bob. Aku menikmati bekerja di kebunku. Kalau diubah ke reported menjadi Bob said that he enjoyed working in his garden. Jadi I menjadi he, my menjadi his. Karena konteksnya itu masih tentang Bob. Contoh yang kedua, we played tennis for our school, said Alina. Kita bermain tenis untuk sekolah kita. Kalau kita ubah ke reported menjadi Alina told me, or Alina said, it's up to you, they had played tennis for their school. So we dan our diubah menjadi they dan their. Jadi sebagai orang ketiga luar. Another possible change is adverb of time and place. Jadi kadang-kadang beberapa kalimat langsung menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Dan kebanyakan itu harus diubah. Karena bisa saja waktu melaporkan kalimat direct itu atau kalimat langsungnya, itu konteksnya sudah berubah, tempatnya sudah berbeda, dan waktunya sudah berbeda. Kita mulai dari yang tempat dulu, contohnya here diubah menjadi there, this diubah menjadi that. Contohnya, I really like this house. Saya sangat menyukai rumah ini. Jadi mungkin waktu ini dikatakan mereka ada di rumah itu. Tapi kalau dilaporkan mungkin sudah tidak di rumah itu lagi. Agak jauh mungkin bisa dikatakan seperti ini. She said she really liked that house. Ini yang terakhir yaitu adverbs of time. Di sini perubahannya ada beberapa seperti today menjadi that day, tomorrow menjadi the next day or the following day, yesterday menjadi the day before, now menjadi then. Frasa waktu yang diakhiri ago bisa diganti before. Contohnya 2 days ago menjadi 2 days before. Lalu next menjadi the, lalu diikuti waktunya after. Contohnya di sini I'm going to Singapore next week. Menjadi he said he was going to Singapore the week after. Jadi konteksnya di sini mungkin waktu dilaporkan itu sudah bukan minggu depan yang dimaksud di kalimat langsungnya tadi. So, apakah sampai sini paham atau masih ada pertanyaan? Kalau mau ada yang ditanyakan boleh banget komen di bawah, nanti kita diskusi di sana. Oke? Sekarang kita latihan soal. Jadi di latihan soal ini aku akan memberikan beberapa kalimat langsung dan aku mau kalian coba ubah ke kalimat tidak langsung atau kalian ubah ke reported speech. Untuk siapa yang mengatakan, kalian bisa pakai subjek apapun. Jadi bisa he said, she said, they said, siapapun itu. Jadi kita fokus ke grammarnya aja. Tapi untuk siapa yang mengatakan terserah aja. Oke? Soal yang pertama. Paul can speak 3 languages. Coba ubah ke reported speech. Menjadi apa? He said Paul could speak 3 languages. Can menjadi could. Soal berikutnya. They're getting married today. Menjadi she told me they were getting married that day. Today menjadi that day. Present continuous menjadi past continuous. Next one. I lost my car key here. My dad said he had lost his car key there. Past simple
menjadi past perfect, here menjadi there. Selanjutnya, they are playing badminton. Sarah said they were playing badminton. Last question. We had lived in China for 5 years before. They told me they had lived in China for 5 years before. No change karena past perfect tidak diubah. So, that was it. How was the lesson, you think? Did you learn a lot about reported speech? Aku harap kalian sudah paham tentang reported speech. Kalian bisa Google nanti beberapa soal lain untuk review. Okay, so I'm going to stop today's lesson here. Thank you so much for watching. What do you want to learn next? Give me some recommendations in the comment section. Subscribe if you learned something, and I'll see you in the next video. Bye-bye!